Kita masih lanjutkan bicara soal penetapan tersangka pengacara senior OC Kaligis. Tadi kan kita singgung bahwa di Pradi pernah dapat skorsing. Boleh cerita sedikit nggak, Pak OCK? Ya, apa? ada tentu aduan dari sesama advokat, aduan yang berhubungan dengan pelanggaran kode etik. Nah, seingat saya di tingkat pertama, apa dihukum atau tidak dihukum saya nggak ingat, tapi saya kira dihukum, makanya kan kemudian dia banding ke tingkat DPP dan kemudian ada skorsing dan kemudian menjadi perkara di pengadilan. Tapi kode etiknya terkait dengan pendampingan terhadap klien? Saya duga ya, saya nggak tahu persis ya, tapi yang kedua tidak boleh diungkapkan apa yang terjadi dalam sidang yang tertutup. Baik. Karena kode etik itu kan tertutup. Oke, mari kita kembali ke kasus yang sedang dialami sekarang oleh OC Kaligis. Ini kan kalau soal suap, lagi-lagi orang melihatnya kan supply and demand gitu ya, bahwa kalau memang ternyata benar dugaannya OC Kaligis sebagai sumber uang suap kepada hakim, bisa jadi bahwa itu permintaan sehingga disiapkan, atau juga inisiatif. Itu kan pilihannya adalah diminta atau ada yang minta gitu. Diminta atau inisiatif sendiri. Tapi dalam undang-undang korupsi kita juga udah ada pilihan-pilihan. Kalau ada yang meminta kemudian dia memberi, itu namanya suap aktif kan Ya, gitu. betul. Tapi kalau misalnya tidak ada yang meminta tapi memberi suap juga, namanya suap pasif gitu ya. Jadi intinya adalah memberikan sesuatu kepada pejabat ya yang ada dugaan, ada hubungannya dengan jabatannya, itu korupsi, dan semua tahu itu kan Ya, gitu betul. ya. Dan Nah, semua selama tahu. ini kalau kita boleh mengelompokkan, Pak OCK itu termasuk advokat yang dalam tanda petik sering menyerang KPK. Misalnya kalau mengkritisi lah, tidak menyerang, mengkritisi. Ada ini nggak? Ada dugaan dari teman-teman bahwa memang KPK memantau sejumlah orang yang selama ini dianggap keras terhadap KPK dari teman-teman sendiri? Atau memang ini profesional melihat mengikuti perkembangan kasus yang terjadi di Medan? Ya, sulit untuk mengatakan sesuatu yang berhubungan dengan itu karena memang kenyataannya memang dia sangat mengkritisi KPK. Khususnya ketika cicak buaya dulu. Betul. Saya kan berhadapan-hadapan dengan dia. Betul. Saya membela Bibit dan Chandra, dia menyerang kan begitu. Menyerang dalam arti tentu dalam proses hukum. Jadi bisa saja sekarang orang berpendapat, oh kenapa dia tertangkap tangan, barangkali diintai karena dia menyerang KPK. Tapi menurut saya itu satu hal. Yang paling penting adalah benar nggak dia bagian dari, ini kan dikaitkan dengan penyertaan, dalneming itu ya, bahwa dia apakah dia yang menyuruh, apakah dia yang menggerakkan si Gary itu atau lawyernya itu kemudian memberikan suap kepada hakim. Kan kira-kira konstruksinya kan itu kan. Kan yang melakukan itu adalah si Gary. Betul. Tapi pertanyaannya adalah apakah Uangnya dari mana dan atas perintah siapa? betul gitu ya? itu kan. Jadi kalau penyertaan, kalau dalam hukum apakah dia yang menggerakkan, apakah yang dia menyuruh melakukan, atau bahkan intelektual dader kan gitu kan. Jadi mungkin ada pilihan-pilihannya. Nah, tentu presumption of innocence harus dihormati di sini. Kita masih belum tahu, tapi dalam tahap ini KPK yakin bahwa sudah ada bukti, kan dua alat bukti kan untuk menetapkan seseorang tersangka. Itu sudah ada, tapi kebenarannya nanti tentu akan di pengadilan. Tadi kalau pertanyaan sekarang untuk membela dia ya, walaupun udah keluar dari Pradi, tentu semua advokat kalau diminta punya kewajiban untuk membela kan gitu. Bukan membela kesalahannya, tapi karena dia mempunyai hak hukum untuk dibela, saya kira. Ya. Jadi teman-teman di Pradi siap, termasuk Bapak walaupun pernah berhadapan dalam posisi berhadapan-hadapan, tentu karena kan kita punya kewajiban kan, professional responsibility, sama seperti dokter. Kalau orang yang terluka, katakanlah itu bandit atau teroris, itu nggak penting itu status begitu, tapi dia harus diobati. Nah, dalam konteks ini kita tidak dalam membenarkan kalau misalnya ada kesalahan, tapi memang ada hak-hak hukumnya, sekalipun misalnya dia ada unsur-unsur yang mengarah ke sana begitu. Anda menduga ini bakal jadi rame nggak di kalangan teman-teman advokat soal tertangkapnya OCK? Pasti. Sama juga tadi acara ini kan terpaksa menjadi menggeser yang lain karena memang karena bagaimanapun Pak Kaligis ini kan fenomenal kan. Dia sangat senior, dia selalu menangani kasus-kasus besar.
bahkan saya kira juga memenangkan kasus-kasus besar kan. Selain itu pada saat yang sama dia profesor pada usia yang udah senior kan. Kalau nggak salah umur 65 dia menjadi profesor saya kira. Dan artinya bahwa dia terus kan bergerak kan gitu ya, bergerak membela, bergerak juga bidang keilmuan dan seterusnya kan begitu. Jadi oleh karena itu kalau ini itu terjadi, makanya tadi di awal apa iya? Apa betul kan begitu kan? Jadi awalnya Pak Luhut sendiri taunya kenapa dari informasi di media? Saya informasi dari media, jadi sampai sore saya ditelepon tadi, apa betul dia jadi tersangka? Tadi malam saya dengar memang digeledah. Tadi malam ada pengumuman dicekal kan gitu ya. Dan itu sih prosedur yang biasa saja kan untuk mencari alat bukti. Tapi rupanya bukan lagi mencari alat bukti, tapi memastikan alat bukti yang sudah ada di KPK kan begitu. Karena begitu kan dia dipanggil kan nggak datang, terus kemudian dijemput paksa. Nah dengan tahapan-tahapan itu kelihatannya memang agak berbeda pendekatan. Tapi sangat mungkin karena barangkali sudah ada hard evidence-nya kan gitu. Jadi ada bukti kalau kita kerasnya. briefing ini kan sebetulnya kasusnya di Medan pemohonnya mantan Ketua Bendara Umum Pemprov Sumatera Utara menggugat Kepala Kejaksaan Tinggi di Petun. Kemudian akhirnya disitulah muncul yang sebelumnya kita simak minggu lalu soal tertangkap tangannya hakim, kita geram. Tapi tentu nggak cuma dilihat yang di swabnya, lalu siapakah yang menjawab. Nah ini adalah kelanjutan cerita dari yang apa sudah kita simak dalam beberapa waktu ini. Nah kalau ini kan sekali lagi ya, tamparan, pukulan, apapun namanya, tapi bagi dunia hukum merasa kita jadi, ini kok jadinya nggak ada bener-benernya penegak hukum kita. Kita merasa jaksa ada yang nggak beres, hakim ada yang nggak beres, polisi ada yang nggak beres. Ini advokat juga, meskipun kalau merujuk ke belakang, betul Pak Oce Kaligis itu banyak menangani kasus besar, tapi beliau juga banyak melakukan pembelaan terhadap orang-orang yang kita anggap orang-orang yang termarginalkan dari sisi hukum. Misalnya, saya pernah wawancara orang yang dibebaskan oleh beliau karena kasus salah tangkap. Waktu itu Rian Jombang yang pembunuh berantai, ternyata dia adalah pembunuh terhadap si korban perempuan yang sudah ada terpidananya 2 orang. Kemudian dibebaskan di Jawa Timur, di Jombang. Kami berangkat ke Jawa Timur, itu adalah kliennya Pak Oce Kaligis. Artinya itu kan boleh dikatakan nirlaba lah ya kalau boleh kita anggap. Jadi sebetulnya kiprahnya kan luar biasa sebetulnya Pak Luhut ya, Pak Oce Kaligis. Saya kira luar biasa Pak Oce Kaligis ya. Itulah saya katakan tadi, apa iya betul terjadi seperti itu ya. Jadi sampai sekarang saya kira umumnya para advokat masih bertanya begitu kan gitu ya. Apa iya kan gitu ya. Tapi dengan kemudian digeledah, dicekal, ditetapkan tersangka dan mungkin akan ditahan, artinya kan menunjukkan bahwa barangkali sudah ada 2 alat bukti itu tadi. Kira-kira kan, menurut Anda pra-peradilan nggak nanti? Karena kan sekarang rata-rata semua tersangka korupsi itu langsung berangkat ke pra-peradilan. Meskipun ada yang menang, ada yang kalah. Itu memang hak normatif. Iya. Tapi kalau misalnya dipertanyakan sekarang penetapan sebagai tersangka, kalau misalnya ada 2 alat buktinya, tetap juga kan nggak akan efektif ya. Tapi saya kira baik juga kalau dibawa ke pra-peradilan, itu kan satu proses hukum yang wajar saja kan gitu kan. Kan cuma kan yang kemarin itu Hakim Sarpin sangat terkenal sekali kan gitu. Jadi seolah-olah pra-peradilan itu seperti momok kan gitu. Itu proses hukum yang biasa saja. Menurut saya malah baik juga dibawa, dan KPK saya kira very welcome saya kira untuk dibawa pra-peradilan nanti supaya kemudian bisa menjelaskan gitu ya secara langsung atau tidak langsung bahwa mereka ada dasar gitu atau tidak ada dasar kan gitu ya untuk melakukan menetapkan sebagai tersangka, mungkin melakukan penahanan, pencekalan, penggeledahan begitu. Baik, ini Hakim Sarpin juga fenomenal soal pra-peradilan, dan kita menduga kelihatannya Pak Oce Kaligis sebagai profesor tahu betul apa yang harus dilakukannya, dan timnya kalau melakukan pra-peradilan maka orang akan menunggu apa keputusan hakim, karena kayak soal kasus Hakim Sarpin berlanjut sekarang tersangkanya ada anggota KAI. Jadi apa yang mau Anda sampaikan ke publik soal kondisi hukum Indonesia, terutama berhubungan sama korupsi, Pak Luhut? Kalau kita sih ngerasanya pusing gitu kalau publik. Ya kita terus terang prihatin lah ya dengan kalau ini betul kan gitu ya. Ini kan memprihatinkan karena
Yang sekarang menjadi soal ini kan adalah yang fenomenal kan gitu, yang berpengalaman, berpendidikan dan sebagainya. Tapi kita tunggu aja dulu, kita nggak boleh menghakimi apa betul kan gitu ya. Itu kan Pak OCK-nya, tapi kalau kondisi hukumnya menurut Anda masih ada harapan atau poinnya dari 1 sampai 10 berapa sih nilainya? Saya kira sih harapan dengan misalnya peristiwa seperti ini kan ada harapan. Oke. Jadi dengan kata lain nggak ada yang beyond the law, nggak ada yang tidak tersentuh hukum. Kan itu message-nya kan kepada masyarakat. Jadi dengan peristiwa seperti ini, pesan oleh penegak hukum kepada masyarakat, siapapun kalau melanggar hukum bisa terjerat hukum. Terima kasih Itu banyak. saya kira pesannya. Pak Lut sudah bersama dengan kami. Kita akan melihat siapa yang nanti akan mendampingi Pak OCK Legis. Apakah hanya dari kantor firma hukumnya saja atau kemudian didampingi oleh kuasa hukum yang juga advokat senior. Ini tentu akan menjadi ditunggu-tunggu masyarakat termasuk kasus pra peradilannya. Jadi momentum Ramadan biasanya sepi isu hukum, kali ini ternyata ramai. Dan ramainya bukan ramai yang kita harapkan. Terima kasih Pak Lut sekali lagi. Berikutnya kita akan bicara soal hal yang kita jadikan agenda setiap tahun, yaitu mudik. Tetapi kita akan melihat dari sudut infrastruktur, sarana prasarana, bagaimana ternyata disiapkan sebaik apapun, ternyata masih ada saja kecelakaan yang tidak kita harapkan dan menyebabkan timbulnya korban jiwa. Sesaat lagi. Terima kasih.